Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik aja ya kalian. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas tentang berhala pertama yang disembah umat manusia. Sumber ini saya dapatkan dari NU Online, dari Ustadz Muhammad Alvin Nur Khoironi, dan ada juga dari sumber artikel lainnya juga ya guys, saya satukan jadi satu. Baiklah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke story-nya aja ya guys. Let's go! Berhala atau patung memiliki stigma dalam Islam. Pasalnya, pada masa-masa sebelum Islam datang, berhala atau patung menjadi sesembahan. Maka dari itu, pada masa Fatu Makkah, benda yang pertama kali dihancurkan adalah berhala, agar tidak dijadikan lagi menjadi sesembahan mereka guys. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang Muslim untuk menyimpan berhala di rumahnya. Hal ini tidak lain tidak bukan adalah untuk preventif Rasul agar berhala itu tidak dijadikan sesembahan. Para ulama memaknai jika patung di dalam rumah tidak untuk disembah maka diperbolehkan atau mubah. Lalu sejak kapan patung atau berhala menjadi sesembahan dalam sejarah Arab? Mari kita bahas guys. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa berhala menjadi sesembahan pertama kali adalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa itu, kaum Nabi Nuh telah memiliki berhala guys. Bahkan berhala tersebut telah tersebar di kalangan orang Arab yang dipusatkan di setiap kaum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya berhala-berhala yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh di kemudian hari tersebar di bangsa Arab. Wat menjadi berhala untuk kaum Kalb di Daumatul Jandal. Suwa untuk Bani Hudzail. Yakut untuk Murad dan Bani Gudhaif di Jauf, tepatnya di Sabah. Adapun Yauk adalah untuk Bani Hamdan. Sedangkan Nasir untuk Himyar, keluarga Zulkala. Itulah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kaum itu untuk mendirikan berhala pada majelis mereka dan menamakannya dengan nama orang-orang soleh itu guys. Maka mereka pun melakukan hal itu. Dan saat itu berhala-berhala itu belum disembah hingga mereka wafat. Sesudah itu, setelah ilmu tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah oleh mereka guys. Nanti bisa kalian lihat, saya tampilkan di bawah juga guys ya sumbernya ini. Hadis ini sedikitnya telah membuka informasi kepada kita terkait kapan berhala-berhala itu ada guys. Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Faqihi yang menyebutkan bahwa berhala pertama kali dibuat pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Al-Faqihi sebagaimana dikutip As-Sayuti dalam Ad-Durarul Mansur menyebutkan bahwa pada masa itu seorang anak yang rindu kepada orang tuanya yang meninggal mulai membuat patung-patung yang mirip dengan wajah orang tuanya guys. Patung-patung tersebut dibuat karena anak dan keluarganya tidak mampu memupuk sifat sabar saat ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika rindu, anak-anak tersebut memandangi patung-patung yang mirip orang tuanya tersebut hingga keturunan itu meninggal. Ada juga bentuk berhala bernama Hubal guys. Hubal merupakan berhala yang paling dimuliakan masyarakat Arab, terutama Bani Quraisy sebelum kedatangan Islam. Hubal berwujud sebuah berhala besar yang terbuat dari akik berwarna merah guys, berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Berhala Hubal memiliki pahatan yang halus dan diperkirakan dibuat oleh orang Suriah atau seniman asal Yunani.
Selain itu, ada riwayat yang menjelaskan bahwa Hubal memiliki bentuk seperti manusia dengan tangan kanan yang patah. Bagi kaum Quraisy di Mekah, Hubal merupakan berhala yang menempati posisi paling tinggi, melebihi 360 berhala lainnya, guys. Dan berikutnya ada juga yang bernama Al-Latta. Al-Latta, Al-Uzza, dan Manah merupakan nama-nama dewi yang disembah masyarakat Arab jahiliyah yang pernah disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20 disebutkan bahwa, "Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Latta dan Al-Uzza dan Manah, yang ketiga yang terakhir, sebagai anak perempuan Allah?" Al-Latta, Al-Uzza, dan Manah disembah oleh kaum Quraisy sebagai putri-putri Allah. Kaum Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah sambil melantunkan puji-pujian kepada Al-Latta, Al-Uzza, dan Manah. Patung-patung ketiga dewi tersebut bertebaran di pelosok Mekah, termasuk di Ka'bah. Di samping itu, masing-masing dari mereka memiliki tempat pemujaan di dekat Mekah. Menurut sumber-sumber Islam, Al-Latta sangat dipuja oleh Bani Saqif di Taif. Kata Al-Lat atau Elat atau Elilat telah digunakan untuk menyebut berbagai dewi sejak sebelum Masehi. Eliat diketahui sebagai salah satu tuhan bangsa Nabatea yang hidup pada sekitar 400 sebelum Masehi, guys. Nah, berikutnya yang saya sebutkan lagi tadi adalah Al-Uzza, guys. Berhala berupa kubus batu di Nakhlah dekat Mekah disebut sebagai situs pemujaan yang utama bagi Al-Uzza, guys. Diriwayatkan bahwa nama Al-Uzza pernah diserukan oleh kaum Quraisy yang tengah menghadapi perang Uhud pada tahun 624. Dalam perang tersebut, mereka meminta perlindungan dari Al-Uzza. Seperti halnya Al-Latta, Al-Uzza di Hijaz, Arab Saudi juga mendapatkan pengaruh dari Nabatea. Kuil dan berhala di Nakhlah yang didedikasikan oleh masyarakat Arab jahiliyah untuk Al-Uzza dihancurkan oleh Khalid bin Walid pada tahun 630. Nah, berikutnya adalah Manah atau Manat. Manah merupakan dewi yang paling tua di antara Al-Latta dan Al-Uzza, guys. Nama Manah ini diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa Arab mana yang artinya membagikan. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Manah berasal dari kata mania yang berarti nasib. Kedua pendapat tersebut selaras dengan peran Manah sebagai dewi nasib atau takdir. Berhala Manah yang utama berupa batu besar yang terletak di sekitar Qudait di antara Mekah dan Madinah. Banu Aus dan Banu Khazraj adalah penyembah setia berhala Manah. Peristiwa seperti ini berlangsung secara turun-temurun hingga anak cucunya menganggap bahwa patung-patung itu disembah sebagai Tuhan. Dari sumber yang berikut ini nanti ada saya tuliskan di bawah juga ya, guys ya. Hal yang disebutkan di atas berkaitan tentang asal-usul berhala pertama yang ada di muka bumi ini, guys. Kenapa dilarang untuk umat muslim menyembah berhala juga sudah dijelaskan di Al-Quran tersebut ya, guys. Semoga penjelasan ini bisa menjadi manfaat juga untuk kalian, guys. Walaupun videonya agak singkat ya, guys ya. Selesai sudah, guys, video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and comment ya, guys. Happy weekend, guys. Bye.